Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dan membacanya yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan kita pagi hari ini. Bisa minta tolong slide-nya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Jika sudah menemukannya, izinkan saya membacakan sekaligus nanti akan berhenti-berhenti di beberapa bagian. Untuk saya jelaskan supaya kita bisa memahami konteks dari bagian ini gitu ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Saya berhenti dulu di bagian pertama ini. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 1 ini dimulai dengan kata karena. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang tertulis di dalam Ibrani 12 ini masih berkaitan atau berkesinambungan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Dan itu tidak dapat dipisahkan gitu ya. Dan kemudian diperjelas dengan kata kita mempunyai banyak saksi. Nah, banyak saksi yang dimaksudkan di sini adalah saksi-saksi iman yang sudah dijabarkan di dalam Ibrani pasal 11. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham dan seterusnya gitu ya. Karenanya untuk kita memahami pasal 12 ayat 1 sampai 3 ini kita tidak boleh menceraikannya dari pasal 11. Sebab berdasarkan apa yang sudah diuraikan di pasal 11 itulah maka kemudian penulis surat Ibrani ini mendorong jemaat untuk melakukan apa yang tercatat di pasal 12. Dengan kata lain, Ibrani 11 menjadi dasar atau penyebab adanya pasal 12 ini. Kemudian ayat 1 ini dilanjutkan lagi dengan frasa bagaikan awan yang mengelilingi kita gitu ya. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya berhenti lagi di sini. Awan di sini merupakan metafora umum di zaman itu untuk menggambarkan kerumunan besar orang. Artinya ada begitu banyak pendahulu atau leluhur kita, nenek moyang kita yang telah menjadi saksi hidup bagaimana mereka menghidupi iman di dalam Kristus sampai akhir hayatnya. Jadi kalau boleh saya bahasakan ulang gitu ya secara lebih sederhana, kira-kira ayat 1 ini bagian awal berbunyi demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengingat betapa banyaknya pahlawan iman yang sudah mendahului kita dan sekarang sedang menantikan kita, marilah kita mengikuti teladan mereka. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dilanjutkan, marilah kita melakukannya, yaitu melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita dengan tekun itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia, yaitu Kristus, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Atau kalau saya coba cek akar katanya, apa sih kok sampai kata-katanya itu di bagian akhir ayat 3 itu pakai kata lemah dan putus asa gitu ya. Kalau cek akar katanya dari bahasa aslinya supaya jangan kamu mengalami kelelahan yang ekstrim atau lunglai atau pingsan gitu ya, saking lemesnya gitu. Memang mungkin kita bertanya gitu ya, mengapa penulis surat Ibrani ini sampai menggunakan kata-kata itu kelelahan ekstrim dan lunglai atau pingsan? Karena memang penerima pertama surat itu adalah kelompok Kristen Yahudi, yaitu jemaat Ibrani itu di abad pertama, kemungkinan besar di Roma atau wilayah kantong Yahudi lainnya gitu ya. Mereka ini merupakan generasi kedua. Mereka bukan saksi mata langsung zaman Yesus hidup di dunia ini. Mereka tidak menerima ajaran secara langsung dari Yesus. Mereka adalah orang-orang yang menerima Injil dari para rasul. Dan itu jelas dicatat kalau Bapak Ibu mau lihat di Ibrani pasal 2 ayat 3. Mereka sudah menjadi Kristen cukup lama, namun pertumbuhan rohani mereka
mandek. Mereka mengalami tekanan yang luar biasa, tekanan ganda gitu ya. Dari sisi Roma mereka merasa terancam penganiayaan baik itu secara fisik dan penyitaan harta-harta yang mereka miliki. Dari sisi Yahudi mereka dikucilkan oleh keluarga mereka, dikucilkan oleh komunitas mereka. Karena apa? Dianggap mereka ini mengkhianati agama leluhur mereka. Karena mereka meninggalkan agama itu dan mereka memilih mengikut Kristus gitu kan. Nah maka mereka kemudian berniat untuk apa? Kembali ke Yudaisme itu. Karena apa? Bagi mereka, kalau mereka kembali ke sistem yang lama, kepada imam, kurban hewan, bait Allah, itu nampaknya akan terasa lebih aman. Dan lebih masuk akal daripada mengikut Kristus yang tidak terlihat dan penuh penderitaan serta susahnya minta ampun. Gitu ya. Ini background dari apa yang kita baca bersama tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah mentalitas maraton, gitu ya. Mentalitas maraton. Nah pertama-tama mari kita samakan dulu pemahaman kita tentang apa itu maraton. Kenapa kita harus menyamakan persepsi ini? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa tahun belakangan ini, gitu ya, maraton itu menjadi satu olahraga yang cukup digemari. Secara tidak langsung akhirnya kemudian membuat satu definisi tertentu yang mungkin sudah secara kita sadari atau tidak itu sudah nempel di dalam benak kita gitu ya. Mereka yang menggemari maraton gitu ya, kalau saya coba perhatikan kalau scrolling Instagram, media sosial gitu ya, kalau saya coba perhatikan itu sampai diniatin gitu ya. Diniatinnya apa? Ikut event. Dan eventnya itu bukan cuma level nasional, misalnya di kota-kota besar gitu ya. Biasanya kan ada event maraton dan lain sebagainya. Tapi juga sampai event internasional, entah itu di Seoul, di Berlin, Chicago, Tokyo dan lain sebagainya. Itu sampai dibelani loh. Dan itu orang Indonesia sampai pergi ke luar-luar kayak gitu hanya untuk apa? Ikut maraton. Tapi pertanyaannya adalah, apakah maraton yang dimaksudkan di dalam konteks Ibrani 12 ini sama definisinya dengan maraton zaman now yang kita pahami, yang kita lihat, yang sering nongol mungkin di feed media sosial kita gitu ya? Apakah sama? Nah, mungkin ada di antara kita juga yang termasuk hari-hari ini lebih senang kalau lagi kayaknya penat, mending larilah atau jalan atau melakukan maraton ini gitu ya. Mungkin ada di antara kita. Apakah sama? Dengan tegas izinkan saya mengatakan bahwa definisi maraton yang dimaksudkan di dalam versi kitab Ibrani ini, surat Ibrani ini, dengan maraton yang kita pahami di zaman now ini tidak sama. Gitu ya, makanya kita harus mengalihkan dan perlu disamakan dulu. Nah, kenapa tidak sama? Mari kita lihat beberapa perbedaan ini. Kalau kekecilan nanti ikutin karena saya tetap akan membacakannya, gitu ya. Yang pertama secara lintasannya gitu ya, maraton zaman now itu lintasannya kita yang memilih gitu ya. Kita yang memilih sesuai dengan preferensi kita, kenyamanan diri kita. Kita kira-kira udah kuat di 5K, 10K, half atau full maraton. Kita yang pilih gitu ya. Artinya pelari maraton itu yang memilih lintasan yang diinginkan, kemudian dia juga yang memberikan dirinya, mendaftarkan dirinya untuk saya mau ikut event itu. Sedangkan maraton versi Ibrani itu lintasannya ditetapkan oleh Allah. Tadi dipilih sendiri, kalau ini ditetapkan oleh Allah. Dan memang tidak bisa dipungkiri, seringkali sulit dan menderita. Ayat 1 di bagian akhir dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya kita ini mau tidak mau, suka tidak suka harus terima. Karena ini lintasan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Panjangnya seberapa, tikungannya banyak atau tidak, terjal atau tidak, dan berbagai macam tantangan yang tidak terduga, itu kita harus terima bagaimanapun yang ada di hadapan kita, gitu ya. Itu tentang lintasan yang pertama. Kemudian definisi beban yang dimaksudkan. Kalau di maraton di zaman now itu bebannya berasal dari apa sih? Sepatu yang digunakan, pakaiannya, setebal apa, celananya dan lain sebagainya. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, mereka yang maraton itu seringkali pakainya kaos yang kutungan gitu ya, kaos yang singlet. Karena apa? Supaya itu ringan untuk mereka bawa lari. Artinya kalau mau lari dengan lebih ringan, dia pasti akan memilih busana, sepatu yang terbaik, yang ringan, yang tidak akan membuat mereka berat untuk berlari.
Sedangkan maraton Ibrani yang membuat kita berat itu adalah dosa dan kedagingan. Segala hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Ayat 1 bagian C dikatakan, marilah kita menanggalkan semua ya, dikatakan bukan sebagian, beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Itu perbedaan secara bebannya. Kemudian yang ketiga, fokusnya. Kalau maraton di zaman now fokusnya apa? Pada apa? Performanya bagaimana, kecepatannya bagaimana, dan detak jantungnya sendiri itu bagaimana, kuat apa enggak gitu ya. Jadi performa dirilah yang menentukan apakah kita akan bisa sampai di 5K, 10K sesuai yang sudah kita daftarkan atau full maraton itu. Performa kita yang utama. Tetapi kalau maraton Ibrani yang dimaksudkan di dalam surat yang kita baca bersama itu sangat kristosentris. Mata yang tertuju pada Yesus. Ayat 2a dikatakan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi jelas beda fokusnya gitu ya. Oh, ini fokusnya kepada Yesus. Yang maraton yang hari-hari ini kita banyak lihat fokusnya kepada diri kita. Kita yang bisa, kita yang kuat gitu ya. Dan sumber tenaganya pun jelas akan terlihat berbeda. Kalau maraton zaman now sumber tenaganya kalau tadi diri sendiri berarti kekuatan dan bagaimana kita memotivasi diri, bagaimana latihan kita dan lain sebagainya. Artinya bergantung lagi pada kekuatan diri kita. Kita yang harus menemukan, mengembangkan dan terus melatihnya gitu ya. Tetapi kalau maraton versi Ibrani, maka dia sumber tenaganya adalah anugerah Kristus, karya terbesar yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Sebagai Kristus itulah yang sebagai pemula dan penyempurna apa yang sudah dimulainya itu. Artinya kekuatan yang kita punyai di dalam kita menjalani maraton iman kita itu bukan dari diri kita tetapi dari luar diri kita, yaitu dari Kristus yang sudah lebih dulu melintasi menjadi sumber kekuatan untuk kita bisa terus berlari melintasi lintasan yang sudah ditetapkan bagi kita. Dan maka tujuan akhirnya pun juga berbeda. Kalau maraton zaman now tujuannya apa? Pencapaian medali dan juga PB atau personal best. Itu time terbaiknya. Misalnya kali ini ikut yang full maraton masih lebih dari 3 jam gitu ya, tetapi ikut lagi kemudian berubah jadi 3 jam kurang sedikit. Nah, itu pencapaian personal base-nya bertingkat gitu ya, naik tingkat gitu. Dan akhirnya apa sih yang ketika dia personal base-nya naik, dapat medali, ujung-ujungnya apa sih? Pengakuan sosial. Kesuksesan ditentukan oleh waktu dan medali yang dicapai oleh pelari maraton ini. Tetapi kalau maraton Ibrani tujuannya adalah kekekalan. Bagaimana keserupaan dengan Kristus yang dihidupi, yang dijalani itu kemudian bisa terus memuliakan Tuhan. Artinya dikatakan sukses adalah ketika kita bisa tetap memandang Kristus. Kita bisa tetap taat dan setia sampai garis finish kita. Tuhan berkata, waktumu sudah selesai di dunia ini. Dan resiko utamanya kalau maraton zaman now, burnout atau kelelahan fisik. Ya. Dan akhirnya kalau misalnya gagal dia akan bosan, hilang minat lagi, udahlah nggak usah maratonan gitu ya. Tetapi kalau maraton Ibrani, resiko utamanya adalah ketika kita tidak kuat di dalam kita menjalani itu dan kita tidak terus memandang kepada Tuhan, maka kita bisa kehilangan iman, kita bisa mundur dari Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdasarkan perbedaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa maraton populer itu medannya atau lintasannya dipilih sendiri, pusatnya pada diri sendiri, kemampuan diri, bagaimana kualitas latihan seorang pelari itu akan mempengaruhi atau menentukan pencapaian akhirnya, dan jelas yang menjadi tujuan akhirnya adalah perolehan medali, personal best. Sedangkan maraton versi Ibrani di dalam konteks atletik zaman itu merupakan sebuah lintasan atau medan yang jaraknya, tikungannya, dan kesulitannya itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga di dalam anugerahnya yang memampukan kita untuk dapat melintasi medan yang begitu berat hingga akhir hidup kita tetap bisa taat, setia kepada Kristus yang kita percayai. Karenanya maraton versi Ibrani itu bukan
sekedar berjalan dari poin A ke poin B, bukan sekedar pencapaian sepanjang 5K, 10K, half marathon atau full marathon, melainkan bagaimana kita tetap bisa berlari meskipun lintasan itu begitu berat, penuh tekanan, rasanya begitu sakit sampai paling dalam di sumsum tulang kita, dan kita mungkin sampai di titik letihnya luar biasa yang tidak pernah kita pilih gitu ya. Tuhan, aku tidak pernah milih jalan yang begitu susah kok. Tapi ya itu jalan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Dan inilah panggilan kita sebagai orang percaya untuk berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Anugerah yang sudah Tuhan berikan bukanlah izin untuk kita kemudian bersantai. Sudah dapat anugerah Tuhan, punya tiket ke surga, udah leha-leha aja. Tidak seperti itu. Tetapi justru anugerah Tuhan itulah yang harusnya menjadi fondasi yang memungkinkan kita untuk terus bergerak maju. Bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau saya coba visualisasikan gitu ya, setiap kita orang percaya kita sedang ada di dalam sebuah arak-arakan lintasan maraton. Sebagai satu komunitas iman yang saling menopang, saling mengingatkan, saling menguatkan gitu ya. Tujuannya bukan untuk mencapai personal best, bukan untuk cepet-cepetan, atau bukan untuk lihat, wah kok dia bajunya lebih keren ya, aku kok enggak. Bukan untuk membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, tetapi tentang bagaimana kita bisa sama-sama sampai di finish itu. Karena akhir daripada maraton kita itu harusnya adalah bagaimana iman kita, kondisi kita tetap taat, setia kepada Kristus. Tetap memandang Kristus sampai akhir hayat kita. Ketika kita menutup mata terakhir, kita tetap sama Kristus. Maka tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama adalah, terus bagaimana caranya? Gitu ya, supaya kita umat Tuhan ini, anak-anak Tuhan zaman now ini yang percaya kepadanya bisa sungguh-sungguh memiliki mentalitas maraton dan menghidupinya sampai garis finish kita masing-masing yang kita tidak pernah tahu kapan gitu ya. Nah, maka ada 4 hal yang akan kita bedah di sini berdasarkan Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Yang pertama adalah tentang tanggalkan beban dan dosa, kemudian yang kedua adalah tentang tekun berlomba, dan yang ketiga pandang Tuhan Yesus gitu ya. Dan yang keempat, ingatlah Yesus, dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Ayat 1C di sana dikatakan dengan jelas, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, apa maksud beban dan dosa di sini? Beban secara harafiahnya kalau boleh saya artikan itu adalah berat atau massa gitu ya. Kalau di dalam gambar ini itu digambarkan dengan si pelari ini bawa tas yang begitu besar gitu ya. Ini massanya begitu berat digendong di pundaknya gitu ya. Dan dalam konteks atletik ini merujuk pada semua hal yang menambah beban berat tanpa menambah manfaat. Nah, sekarang kalau lari maraton ngapain juga bawa ini? Emang mau piknik kan? Enggak gitu ya. Jadi maksudnya kira-kira seperti itu kalau dari visualisasi ini. Dan pelari kuno di zaman itu akan menanggalkan semuanya. Atau bahkan kalau dicek secara sejarahnya gitu ya, bahkan mereka sampai memilih untuk berlari dengan telanjang. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang menghambat. Mereka tidak keberatan bawa apapun gitu ya. Nah, perlu kita pahami juga bahwa beban yang dimaksudkan di sini itu tidak selalu bentuknya dosa. Bisa juga hal-hal yang sebenarnya pada dirinya itu baik atau netral gitu ya. Tetapi kemudian justru di dalam perjalanan apa yang baik ini menjadi beban dalam konteks perlombaan iman. Apa yang bisa termasuk beban yang merintangi? Bisa jadi jangan-jangan hobi kita. Sampai misalnya karena saking hobinya, dan hobi itu hanya bisa dilakukan hari Minggu gitu ya. Dan akhirnya setiap minggu gak pernah ke gereja, gak pernah nongkrong. Atau mungkin kenyamanan hidup kita. Atau mungkin relasi pacaran yang posesif. Atau bahkan tidak memperbolehkan kita sampai ke gereja gitu ya. Atau pelayanan kita yang terlalu banyak. Jadi di mana-mana ada. Di semua bidang ada lagi si dia. Besok lagi di sini, dia lagi yang nongol. Dia lagi di situ. Jadi semua lu lagi gitu ya. Atau bisa juga mungkin ambisi kita yang sebenarnya baik tetapi tidak kita kelola dengan tepat. Dan mungkin masih ada hal-hal lain
laginya yang merupakan beban di dalam hidup kita. Dan berikutnya, dosa yang dimaksudkan di sini dalam konteks Ibrani ini diartikan sebagai sesuatu yang begitu melilit. Makanya kalau di gambarnya ini kakinya seperti dililit gitu ya. Jadi dia jalan dengan begitu susah, yang selalu mengepung. Artinya bahwa dosa itu bukan hanya menghalangi dari depan atau memperlambat jalan kita. Tetapi ingat bahwa dosa itu melilit kita, menjerat kita dari berbagai sisi. Bahkan dosa akhirnya saking kita terlilit, kita sampai nggak ngerti kita arahnya mana lagi. Bisa jadi kita berubah haluan kita. Harusnya ke depan, kita jadi ternyata ke belakang karena salah arah gitu ya. Nah, mari kita coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mari kita refleksikan. Yang pertama, apakah ada beban yang sedang kita bawa-bawa terus dan setiap hari, setiap waktu di dalam lintasan maraton kita, yang sebenarnya bisa kita tanggalkan. Bukan karena itu sesuatu yang jahat, tetapi karena kita tidak perlu kok itu. Apakah ada? Mari kita coba cek gitu ya. Hobi kita, kenyamanan kita, atau relasi yang sedang kita jalani, atau studi, atau pekerjaan, atau bahkan pelayanan. Apakah itu semua masih di jalur yang benar? Atau justru semuanya itu sekarang sedang menjadi beban yang begitu memberatkan langkah iman kita di dalam lintasan maraton iman kita itu. Berikutnya, apakah ada dosa yang sedang melilit hidup kita? Dosa ini bukan hanya dosa yang besar atau kelihatannya dramatis yang kelihatan jelas mata dilihat orang. Tetapi mari kita coba jujur dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan masih ada pola-pola kecil yang masih terus berulang dan justru ternyata kita menikmatinya. Misalnya, ingin terus menyenangkan orang supaya apa sih diterima. Jadi ketika si A bilang gini, oh iya ya benar juga. Lalu si B bilang, lah kok gitu sih kan gini. Ya benar juga ya. Lah akhirnya dia bingung gitu. Mau ikut yang mana gitu ya. Akhirnya jadi cuman sekedar yes man. Atau sebuah kebiasaan berbohong putih. Demi sesuatu yang namanya kenyamanan. Enggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Pertama memang rasanya hati ini kayak, aduh kok enggak tenang ya. Tapi karena terus dilakukan lama-lama, biasa aja tuh, melakukan dosa itu biasa aja gitu ya. Yang pada akhirnya justru membuat kita merasa makin biasa dan ya udah berbohong itu nggak apa-apa. Akhirnya apa? Berbohong itu menggerus visi rohani kita secara perlahan. Hubungan yang menguras tanpa membangun mungkin. Atau pola pikir yang terus menarik kita ke arah yang salah. Atau apa? Mari kita pikirkan dan refleksikan di dalam hidup kita masing-masing. Jika memang masih ada beban dan dosa yang bercokol di dalam hidup kita, mari kita akui dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan memohon supaya Tuhan itu memampukan kita untuk menanggalkan segala beban dan dosa yang selama ini terus kita pikul dan ternyata justru memberatkan langkah-langkah iman kita. Kristus sudah menang atas dosa, maka tentu di dalam anugerahnya kita pun akan dimampukan untuk melepaskan beban dan dosa yang selama ini terus kita bawa dan tanpa sadar itu begitu memberatkan langkah-langkah kita. Seorang pelari maraton yang bijak bukan hanya tahu bagaimana cara dia berlari, tetapi dia juga tahu bagaimana caranya menanggalkan apa yang tidak perlu dibawa lagi. Pelari maraton yang bijak bukan hanya tahu bagaimana cara berlari, tetapi dia juga tahu bagaimana caranya menanggalkan apa yang tidak perlu dibawa. Biasanya menanggalkan itu jauh lebih susah daripada kita mengambil sesuatu lagi gitu ya. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki dan menghidupi mentalitas maraton. Yang kedua adalah harus tekun. Ayat 1D berkata, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kata tekun atau bisa juga diartikan ketahanan yang dimaksudkan di dalam Ibrani ini bukan tentang kesabaran untuk kita menunggu gitu ya. Bukan juga tentang optimisme humanistik. Ketekunan atau ketahanan yang dimaksudkan di sini adalah ketekunan atau ketahanan yang aktif. Ketahanan di bawah tekanan, bertahan sambil tetap bergerak maju. Yang mana akarnya atau sumbernya bukan berasal dari diri kita, tetapi di luar kita, yaitu janji Allah itu sendiri. Nah, salah satu doktrin yang kita pegang dari John Calvin
yang populer dengan istilah tulip gitu ya. P-nya adalah perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Yang berarti bahwa Allah yang memilih, memanggil dan memelihara kita tidak akan membiarkan kita jatuh secara total atau jatuh final dan kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan pemeliharaan itu bekerja melalui apa? Sarana-sarana yang Ia sediakan seperti firman Tuhan, doa dan komunitas dan anugerah yang terus-terus Ia curahkan di dalam kehidupan kita. Ketekunan juga bukan tentang prestasi yang kita capai untuk membuktikan pelayanan kita, membuktikan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Ya, ketekunan adalah buah dari anugerah yang memelihara dan memampukan kita. Kita bertahan bukan karena kita ini kuat, tetapi karena Dia, yaitu Tuhan yang memanggil kita, adalah Tuhan yang setia. Tentang ketekunan iman ini kita harus sungguh-sungguh paham Bapak Ibu, bahwa di satu sisi kadang kita jadi kayak blur gitu ya. Di satu sisi hal-hal praktis seperti misalnya tips supaya bagaimana sih kita itu tidak burn out, atau strategi menjaga semangat kita, atau pentingnya istirahat spiritual itu perlu dan itu baik gitu ya. Dan tidak salah. Tetapi jika kita hanya berhenti pada hal-hal yang praktis gitu ya, maka kita akan jatuh pada pengandalan diri kita, bukan pada anugerah Allah yang memelihara kita. Jadi kalau boleh saya, ini kan kira-kira demikian perbedaannya. Hal-hal kalau kita fokusnya pada hal-hal yang praktis atau motivasi atau pengandalan diri, maka kita umumnya akan berkatanya demikian. Kamu bisa, jangan menyerah, kamu sudah sejauh ini. Kalau kita cuma berhenti di sini dan kita tidak dimulai dengan yang di bawah ini, yang berdasarkan Injil Kristus, maka kita akan jadi blur gitu ya, kita akan salah arah. Harusnya yang kita pegang adalah yang di bawah. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Kristus sudah berlari mendahului kita semua dan telah menyelesaikan lomba itu. Dan Roh-Nya yang tinggal di dalam setiap kita hari ini merupakan jaminan bahwa Ia yang menetapkan lintasan untuk kita itu, Ia juga yang akan memampukan kita menjalaninya. Melewati kilometer demi kilometer hingga kita sampai garis finish kita masing-masing. Harusnya yang di bawah yang kita pegang. Tapi seringkali kita lupa akan prinsipnya, kita langsung ke yang bagian atas yang praktis. Pasti bisa, pasti bisa. Tapi kita ingat kalau kita bisa, dasarnya harus dari yang di bawah ini. Bahwa Kristus yang sudah menyelesaikan lebih dulu bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam maraton rohani yang sedang sama-sama kita jalani, semangat yang selalu menyala memang diperlukan gitu ya. Tetapi ada satu yang lebih diperlukan di dalam lintasan rohani maraton, yaitu yang namanya ketekunan atau ketahanan ini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa lintasan yang harus kita tempuh adalah maraton, bukan sprint gitu ya. Dan medan atau lintasan yang kita jalani itu tidak selamanya mulus. Tidak selamanya kita ada di dalam keadaan tetap percaya, yakin, iman kita tetap teguh. Ada waktunya, ada masa tertentu kita itu mungkin benar-benar rasanya nggak bisa nggak bisa jalan gitu ya. Bisanya hanya nggak bisa lari, bisanya mungkin hanya berjalan. Atau mungkin ada juga masanya atau waktunya bahkan berjalan pun itu rasanya sulitnya minta ampun. Hanya bisa merangkak mungkin. Atau bahkan mungkin merangkak pun rasanya begitu mustahil. Karena kita lagi benar-benar dalam keadaan tidak bisa apa-apa. Jika kita sedang dalam kondisi ini, jangan berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Biarkan firman Tuhan hari ini menyapa, menghibur dan menguatkan kita bahwa bahkan di dalam posisi merangkak pun ditambah bukan cuma merangkak tapi terseok-seok, mau berdiri lagi nggak bisa lagi. Akhirnya kita juga babak belur gitu ya. Sekalipun di dalam keadaan seperti itu, kalau mata kita masih terarah kepada Kristus, maka itu artinya kita masih berada di dalam lintasan maraton iman kita. Kita masih on the track. Setiap kita tentu memiliki pergumulan dan kisah hidup yang berbeda-beda. Yang mungkin bisa membawa kita pada kondisi di mana kita merasa ini titik terendah di dalam hidupku. Rasanya benar-benar down. Ini rasanya benar-benar sulit untuk diterima gitu ya misalnya. Nah ketika mempersiapkan khotbah hari ini saya jadi teringat salah satu kejadian di dalam kehidupan saya sekitar kalau dihitung-hitung 6 tahun yang lalu gitu ya. Di mana saya pernah mengalami satu pergumulan yang buat saya itu berat gitu ya.
pengen rasanya ngomong sama Tuhan, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi lah. Buat apa? Percuma lah, semua juga sama orang kayak gitu. Munafik semua dan lain sebagainya. Tapi di saat saya mau lari dari Tuhan itu, ternyata firman Tuhan yang tercatat di 1 Tesalonika 5 ayat 24, dia yang memanggil kita adalah setia, itu iya dan amin gitu ya. Di dalam kemarahan saya, di dalam kepenatan yang saya rasakan, di mana saya itu benar-benar kayak orang yang terlilit, gak bisa lihat sesuatu yang baik gitu ya. Tuhan masih terus mengusik hati saya. Ketika saya gak mau berdoa, kayak hati saya gak tentram. Membuat saya tidak nyaman kalau gak berdoa, gak saat teduh. Itu terus rasanya itu. Tapi saya tetap bandel, mencoba untuk pokoknya gak mau. Tapi akhirnya saya tidak tahan dengan usikan itu. Dan akhirnya saya gejolak itu terus menggema di dalam diri saya sampai akhirnya saya mengeluarkan satu ratapan kepada Tuhan gitu ya. Saya bilang sama Tuhan kalimatnya begini, Tuhan, gimana lah aku bisa terus berjalan? Berdiri aja rasanya susah banget. Ini visualisasi saya karena saya background di kafe gitu ya. Jadi saya cukup kuat dengan penggambaran itu. Jadi kalau saya berkeluh kesah sama Tuhan, visual saya tuh juga bergerak gitu ya. Jadi saya bilang gimana lah Tuhan, mau berjalan aja rasanya berat banget. Jangankan berdiri, duduk bisa duduk tegap pun rasanya susah Tuhan. Rasanya aku sudah begitu babak belur, sakit. Dan rasanya kayaknya cuma bisa ngesot ini Tuhan. Tapi di dalam keadaan seperti ini, tolong Tuhan jangan tinggalkan aku. Jangan buang aku karena aku sudah membelot. Aku gak mau berdoa dan lain sebagainya. Tolong bebat luka aku satu persatu sampai aku akhirnya bisa duduk kembali. Sampai luka itu satu persatu bisa sembuh dan aku bisa duduk kembali dengan tegak. Kalau aku belum kuat duduk, biarkan aku ngesot dulu Tuhan. Kalau sampai aku sudah kuat duduk, biarkan aku juga kembali bisa berdiri. Bukan cuma berdiri, biarkan aku bisa kembali berjalan dengan tegak, memandang kepada Tuhan. Bahkan kalau aku bisa sampai sudah tegak, tolong aku untuk bisa kembali berlari untuk melakukan apa yang Tuhan masih titipkan. Di momen itu, hanya itu yang bisa saya ucapkan ke Tuhan. Tapi saat itu saya masih belum benar-benar paham bahwa itulah ternyata proses saya di dalam melintasi maraton iman yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya gitu ya. Setelah 6 tahun berlalu, artinya ketika saya mempersiapkan ini gitu ya, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya baru baru paham, baru connect, baru klik gitu ya, bahwa inilah artinya bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yaitu bahwa dalam keadaan paling buruk pun di dalam hidup kita, asal kita masih di dalam lintasan, masih on the track, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Bukan dengan kekuatan saya mah pinginnya kan kabur gitu ya. Tetapi Tuhan yang terus mengusik hati saya. Di dalam kesetiaannya Tuhan terus mencari saya untuk segera berbalik. Dan Tuhan juga yang menemani saya di dalam lintasan maraton yang buat saya itu berat sekali di masa itu gitu ya. Dan mungkin setiap kita juga punya lintasan yang berat menurut kita masing-masing gitu ya. Buat kita ini susah sekali dan mungkin itu adalah titik terendah kita. Nah, mari kita renungkan. Kita tidak selamanya bisa melintas di dalam maraton iman ini dengan kondisi berdiri tegap. Tetapi dalam keadaan yang paling gelap pun, di setiap tikungan maupun rintangan yang menghadang di lintasan kita, masihkah ingatan akan kesetiaan Tuhan terus bergema di dalam hidup kita sehingga kita itu dimampukan untuk bertekun, untuk tetap bertahan sambil tetap bergerak maju sekalipun sangat-sangat amat berat untuk bisa melangkah atau bergerak. Dan yang kedua, ingat bahwa maraton iman itu bukan olahraga solo. Orang kalau lari maraton kan juga enggak sendirian kan, pasti bareng-bareng gitu ya. Dan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 memerintahkan kita untuk apa? Saling memperhatikan dan saling mendorong. Artinya, salah satu cara kita menghidupi mentalitas maraton adalah dengan hadir bagi sesama pelari yang sedang kelelahan dan sebaliknya membiarkan mereka juga hadir bagi kita yang mungkin juga sedang kelelahan atau membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Bagaimana supaya kita memiliki hidup dan memiliki mentalitas dan menghidupi mentalitas maraton ini. Yang ketiga adalah pandanglah Yesus. Ayat 2 dari penulis Ibrani ini melanjutkan dengan ajakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus berarti melihat dengan mengalihkan pandangan dari hal yang lain. Jadi ajakan dari penulis Ibrani ini bukan sekedar melihat sambil lalu, tetapi ini merupakan sebuah tindakan fixed gaze atau pandangan yang terfokus dengan cara melepaskan pandangan yang lain. Atau kalau pakai istilah dari Peter O'Brien adalah dengan mata yang tertuju, dengan perhatian yang terpusat, tidak terpecah gitu ya. Jadi nggak ngeblur kemana-mana gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini apa yang sedang mendominasi pandangan rohani kita sampai kita tidak lagi memandang Yesus? Apakah itu penilaian atau penerimaan orang lain, keberhasilan atau kegagalan sendiri, perbandingan dengan pelari yang lain, atau ketakutan tentang masa depan, atau pergumulan hidup yang sedang begitu berat? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, kenapa kita terus kenapa kita harus mengalihkan pandangan kita kepada Yesus? Karena Yesus adalah pemimpin dan penyempurna iman kita. Sebagaimana yang tercantum di ayat 2. Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Artinya apa? Yesus yang memimpin, itu berarti Yesus adalah pelopor, pemimpin, pencipta dan sumber kehidupan kita. Ibrani 2 ayat 10, kata yang sama juga digunakan untuk Kristus bukan hanya sebagai sang penunjuk jalan keselamatan, tetapi dialah sumber dan pencipta keselamatan itu. Yesus yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Artinya Yesus bukan hanya yang memulai iman, Yesus adalah yang membawa iman itu kepada kesempurnaan atau tujuan akhir. Iman kita ini bukan proyek yang kita kerjakan kemudian Yesus memperbaikinya gitu ya. Iman kita ini murni adalah karya yang Yesus mulai, Yesus juga yang menopang dan Yesus juga yang menyempurnakan. Kristus sebagai pemimpin atau pelopor, maka itu berarti ia sudah berlari lebih dahulu dan membuka jalan. Dan Yesus juga yang membawa kita pada kesempurnaan, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya untuk sampai pada akhir di garis finish itu. Inilah jaminan keselamatan yang diungkapkan dalam bentuk metafora atletis, bahwa ketekunan atau ketahanan kita itu adalah perlombaan ini tidak bergantung pada seberapa kuat tekad kita, tetapi bergantung pada kesetiaan Dia yang membawa kita pada kesempurnaan atau tujuan akhir. Artinya kesetiaan atau ketahanan itu tidak bergantung pada performa kita, gitu ya. Dan yang keempat adalah ingat Yesus, gitu ya. Ingat Yesus. Ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Yesus supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingatlah selalu berarti pertimbangkan secara seksama, renungkan dengan mendalam. Jadi bukan sekedar ingatan yang sambil lalu, tapi merupakan kontemplasi yang disengaja, yang mendalam terhadap siapa Yesus dan apa yang Ia tanggung. Bapak Ibu Saudara, mengapa perintah ini kemudian jadi penting? Karena dalam kelelahan yang dalam kita seringkali kehilangan perspektif. Penderitaan yang kita rasakan secara langsung itu selalu terasanya lebih nyata dibanding kebenaran firman Tuhan. Karena penulis Ibrani menawarkan sesuatu yang sangat spesifik gitu ya. Sebelum kita menyimpulkan dan mengatakan tidak ada yang mengerti, mari kita pertimbangkan dulu. Dia yang menanggung bantahan sehebat itu, tetapi dia tetap taat dan setia. Tapi jangan sampai kita kemudian menggunakan perbandingan yang salah. Kita membandingkan dengan Yesus gitu ya. Terus kemudian kita berkata, lihat tuh Yesus menanggung jauh lebih berat dari kamu. Jadi kamu gak berhak mengeluh. Jangan pakai kata seperti itu. Walaupun ini kelihatannya sepintas terlihat benar gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani tidak seperti itu. Penderitaan Kristus itu bukan standar yang bisa kita gunakan secara semena-mena untuk membungkam penderitaan kita. Pribadi Yesus dan apa yang telah Ia alami, yang Ia telah lakukan, itu adalah jaminan bahwa seseorang
yang benar-benar mengerti, bukan secara teori tetapi secara pengalaman nyata. Itulah yang nantinya akan memahami akan jaminan ini. Nah, ketika kita mungkin merasa tidak ada lagi yang bisa mengerti gitu ya, apa yang sedang kita rasakan, betapa lelahnya kita. Ingatlah selalu bahwa masih ada seorang pribadi yang sangat mengerti kita. Bahkan karena bukan karena dia membaca rapot kita atau melihat track record hidup kita, tetapi karena Yesus telah berjalan melalui dan jauh lebih gelap dan lebih berat, lebih sepi daripada yang pernah kita alami. Jadi kalau saat ini di antara kita ada yang sedang mengalami kelelahan rohani, maka itu bukan tanda bahwa kita ini kurang iman, Bapak Ibu Saudara. Kelelahan rohani justru merupakan tanda bahwa kita adalah manusia yang berlari di dalam lintasan yang nyata. Bahkan para nabi pun juga pernah mengalaminya. Kita ingat Elia di bawah pohon ara dan Yeremia yang ingin berhenti, apa yang mereka lakukan. Tetapi obat yang Allah berikan kepada Elia bukan ceramah panjang lebar gitu ya. Tapi Tuhan datang dengan makanan dan air, menyentuhnya dan berkata, perjalananmu terlalu jauh bagimu. Tuhan itu mengenal lintasan kita, Bapak Ibu, yang sudah Dia letakkan. Demikian juga penulis Ibrani, dia tidak mengabaikan kelelahan jemaat Ibrani ini. Dia justru mengakui ancaman itu nyata, kelelahan spiritual itu nyata. Tapi kemudian mengarahkan kelelahan itu kepada satu-satunya sumber pemulih yang sejati, yaitu memandang Kristus yang telah menyelesaikan lebih dari yang pernah kita hadapi. Dia ingin terus kita mengingat, menimbang bahwa Kristus sang pelopor dan penyempurna sudah melewatinya. Artinya ada jaminan yang nyata bahwa kita pun dalam segala keterbatasan kita akan dimampukan oleh anugerahnya untuk bisa tetap ada di dalam lintasan, menjalaninya bahkan hingga akhirnya. Jadi bagaimana kita bisa memiliki hidup dan memiliki dan menghidupi mentalitas maraton, ingatlah akan 4 hal ini. Tanggalkan akan beban dan dosa itu. Kita terus tekun di dalam lintasan yang Tuhan sudah tetapkan dengan mata yang terus memandang kepada Yesus dan terus ingat Yesus. Dengan menanggalkan beban dan dosa itulah dan melakukan keempat hal ini, maka kita akan tetap bisa sampai pada akhirnya. Dan izinkan saya menutup khotbah ini dengan mengajak kita mendiagnosis posisi kita sekarang ada di kilometer mana sih dalam lintasan medan maraton kita masing-masing. Kita ada di posisi mana? Apakah kita sedang ada di posisi di mana kilometer itu rasanya begitu berat untuk kita melangkah? Napas sudah rasanya engap, sesak, yang kemudian kita bertanya, apa masih ada gunanya lagi ya untuk berlari, untuk bertahan? Firman Tuhan tidak berkata kita harus lebih kuat, tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk pandanglah kepadanya yang telah begitu kuat bagi kita dan temukanlah Dia di dalam kekuatannya yang bukan milik kita, tetapi kita menjadi kekuatan itu menjadi milik kita karena Kristuslah yang menganugerahkan bagi kita. Jikalau kita sedang merasa kelelahan dan itu sudah lama dan sudah mempengaruhi kemampuan kita di dalam kita berfungsi sehari-hari, jika ada pikiran-pikiran gelap yang tidak bisa kita kendalikan, jika kita merasa tidak ada harapan yang tersisa, maka jangan berlari sendiri. Carilah bantuan. Entah itu ke konselor, entah itu ke psikolog, atau bahkan mungkin kalau perlu ke psikiater, pergilah. Kenapa? Karena sebagaimana Tuhan itu mengutus malaikat untuk menyentuh Elia dan memberikannya makan, maka Tuhan yang sama juga, itu juga menyediakan sesama manusia, termasuk para kaum profesional. Baik itu profesional dalam kesehatan fisik, dokter atau psikiater atau psikolog dan konselor gitu ya. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kita. Tuhan memakai untuk menuntun, memimpin umatnya mungkin melalui orang-orang profesional ini. Jadi jangan malu kalau memang kita perlu, datanglah dan lakukanlah itu. Dan yang kedua, apakah mungkin kita sedang berada di dalam lintasan yang tampaknya tidak adil? Kalau lihat lintasan teman kita yang ada di kanan kiri, kayaknya lintasan mereka aman-aman, mulus-mulus. Tapi kok kita rasanya berat dan terus tersandung dan terus jatuh menerus gitu ya. Jika kita sedang ada di dalam lintasan ini, ingatlah bahwa ketika Tuhan menetapkan lintasan kita, itu bukan dari hasil perbandingan. Tetapi Tuhan merancangkan dengan lintasan yang spesifik
personal, dan itu spesial untuk kita. Dan Tuhan yang merancang lintasan kita adalah Tuhan yang mengenal kita seutuhnya. Artinya lintasan kita adalah lintasan yang paling pas, yang paling tepat untuk kita, tidak kurang dan tidak lebih. Karena itu stop untuk membandingkan, apalagi terus terhasut untuk memandang rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau, padahal ternyata dalamnya juga busuk gitu kan. Dan yang ketiga, apakah mungkin kita sedang di dalam keadaan masih berlari dengan begitu kuat, semangat masih menyala, pelayanan masih produktif, dan iman kita rasanya kokoh-kokoh saja kok? Jika iya, bersyukurlah. Karena kekuatan, semangat yang masih terus membara, iman yang kokoh, hidup yang produktif, itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Dan jangan lupa bahwa anugerah itu selalu diberikan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Karena itu investasikan juga kekuatan kita, iman kita, apa yang kita bisa untuk orang yang di sekitar kita yang mungkin dia lagi terseok-seok dan terjatuh-jatuh dan sedang terluka berat. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain di hidup kita sama-sama di dalam medan maraton ini. Selain itu jangan lupa bahwa kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu bukti bahwa bukan bukti bahwa kita ini lebih baik daripada teman-teman kita yang sedang kelelahan. Jika kita hari ini kuat, maka itu murni hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka teruslah waspada. Awasi, jangan-jangan kita sedang di dalam kilometer kesombongan diri kita. Kita merasa, aku kuat, aku hebat, aku udah di paling depan. Di dalam anugerah Tuhan, setiap kita terus dimampukan untuk mendiagnosa secara jujur posisi kita, di mana hari ini kita berada. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kita untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Kita terus tekun di dalam lintasan maraton yang Tuhan tetapkan. Pandanglah wajah Tuhan. Dan ingatlah Yesus yang telah lebih dulu melintasi lintasan yang tidak mudah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.